Bab 010. Aku tidak ingin menyakiti hati Marsa terlalu jauh dengan menyentuh wanita lain, Benny. Kata Vano saat ia sudah mulai mengerti dengan maksud perkataan Benny. Benny menatap datar wajah Vano. Dengan menggunakan logikanya sebagai seorang pria bijak, dia langsung saja menjawab perkataan Vano. Jadi maksudnya kau lebih memikirkan perasaan kekasihmu dibandingkan istrimu sendiri, Vano? Tanya Benny. Vano terkesiap. Ia kembali mengerti dengan perkataan Benny. Dan kali ini dia memilih diam karena tidak ingin membuat percakapan mereka terasa semakin panjang. Maaf, menurutku tidak ada yang salah jika kau ingin menyentuh Kayla. Dia itu kan istrimu. Lagi pula, bisa saja karena kau terlalu memikirkan perasaan Marsa, tanpa kau sadari kau sudah menyakiti perasaan istrimu sendiri karena tidak pernah menyentuhnya. Kata Benny berharap dapat membuka pemikiran Vano. Vano menatap Benny dengan dahi yang nampak mengkerut. Dia gagal paham dengan maksud perkataan Benny. Pasalnya, Benny tahu untuk apa ia dan Kayla menikah dan hanya akan berlangsung berapa lama. Benny, apa kau lupa kalau pernikahanku dan Kayla hanya akan berjalan selama 1 tahun? Tanya Vano. Aku mengingatnya. Memangnya kenapa? Tanya Benny balik. Kupikir kau cukup cerdas untuk mencerna maksud pertanyaanku. Balas Vano. Benny terdiam. Sebenarnya dia dapat mengerti dengan jelas maksud perkataan Vano. Hanya saja, untuk saat ini Benny merasa jika ia harus mendukung Kayla dan Vano bersatu. Karena menurut Benny, daripada Vano mengharapkan bersatu dengan Marsa yang belum pasti akan kembali dan mau menjadi istri Vano, lebih baik Vano bersama dengan Kayla yang sudah sah menjadi istrinya. Aku hanya memberikan saran kepadamu, Vano. Jika kau tidak mau menerimanya, itu bukanlah masalah bagiku. Kata Benny setelah cukup lama terdiam. Vano menghela napas. Jujur saja dia bukanlah pria impoten yang tidak bernafsu saat berduaan bersama seorang wanita di dalam kamar. Apalagi wanita itu adalah istrinya sendiri. Aku tidak mau menyentuhnya. Bukannya karena aku tidak bernafsu kepadanya. Hanya saja, aku tidak mau membuatnya rugi karena rumah tangga kami hanya akan berjalan selama 1 tahun. Jelas Vano. Benny menganggukkan kepalanya. Dia tidak ingin terlalu memperlihatkan pada Vano jika dia lebih mendukung Vano bersama dengan Kayla dan berharap rumah tangga mereka akan langgeng. Benny tidak ingin jika Vano menyadarinya, akan membuat sahabatnya itu kecewa kepada dirinya. Aku serahkan semua keputusan kepadamu, Vano. Aku hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk dirimu. Kata Benny. Terima kasih sudah mau mengerti dan terima kasih karena kau sudah terlalu banyak membantu masalahku selama ini. Balas Vano. Kayla terlihat baru saja masuk ke dalam rumah setelah hampir seharian menjalani aktivitas di kafe yang berhasil menguras cukup banyak tenangannya. Bukan hanya lelah karena bekerja di kafe, Kayla juga merasa lelah karena menghadapi Arneta yang akhir-akhir ini sering sekali berkunjung ke kafe dan mencari masalah dengan dirinya. Entah apa maksud dan tujuan Arneta mencari masalah dengannya saat ia sedang berada di tempat kerja. Namun satu hal yang Kayla yakini, jika Arneta berniat ingin membuat dirinya dipecat dari kafe tempat ia mencari uang. Neta, aku salah apa sih sama kamu sehingga kamu sepertinya benci banget sama aku? Gumam Kayla. Rasanya dia sudah lelah menghadapi sikap Arneta yang tidak sopan dan suka mencari masalah dengan dirinya. Walau sudah sangat lelah bekerja di kafe, namun Kayla tidak pernah lupa dengan tugasnya sebagai seorang istri untuk menyiapkan makan malam untuk Vano. Walau sudah ada seorang pembantu yang ditugaskan untuk memasak di rumah, namun Kayla tetap ingin turun tangan untuk memasakkan makanan untuk Vano. Kayla ingin tetap menjalankan tugasnya sebagai seorang istri dengan baik walau pada kenyataannya dia hanyalah seorang istri kontrak yang akan diceraikan setelah masa kontraknya telah habis. Bersamaan dengan Kayla yang baru saja selesai memasak dan tengah menghidangkan makanan di atas meja, Vano nampak baru saja masuk ke dalam rumah dan langsung memusatkan pandangan pada Kayla yang sedang menghidangkan makanan di atas meja. Untuk apa dia melakukan itu semua?
Apa dia tidak lelah masih mengerjakan pekerjaan rumah padahal dia baru saja pulang dari bekerja? Gumam Fano dalam hati. Fano tidak ingin mengganggu kegiatan Kayla apalagi menegurnya. Dia membiarkan saja Kayla melakukan apa yang dia inginkan selagi tidak merugikan wanita itu. Sementara Kayla yang melihat kepulangan Fano segera menyelesaikan tugasnya di ruangan makan dan segera menghampiri Fano ke dalam kamar mereka. Ceklek. Bersamaan dengan pintu yang terbuka dari luar oleh Kayla, Fano terlihat baru saja menanggalkan kemeja yang membalut tubuh kekarnya. Kayla yang melihatnya seketika menunduk. Dia selalu merasa gugup setiap kali melihat bagian atas tubuhnya terekspos seperti itu. Kayla, ada apa? Tanya Fano sambil menatap wajah Kayla yang tengah tertunduk. Kayla berjalan mendekatinya. Kemudian wanita itu memberanikan diri untuk mendongak agar dapat menatap wajah Fano. Apa kamu ingin langsung mandi, Fano? Kalau iya, aku akan menyiapkan air mandi untukmu, kata Kayla. Fano terdiam. Ini adalah kesekian kalinya Kayla berniat baik melayani dirinya walau hanya sekedar menyiapkan air untuk mandi. Ya, aku mau langsung mandi. Tapi kau tidak perlu repot-repot menyiapkan air untukku karena aku masih bisa menyiapkannya sendiri, balas Fano. Kayla menipiskan bibir. Walau acap kali mendapatkan penolakan dari Fano, tapi dia tetap berinisiatif menawarkan diri. Kayla, kau tidak perlu repot-repot membantu mengurus keperluanku seperti ini. Kau cukup mengurus hidupmu sendiri sesuai kesepakatan kita, kata Fano. Kayla mengangguk. Dia paham dengan maksud perkataan Fano. Tapi apa aku tidak boleh menjalankan kewajibanku sebagai seorang istri? Maksudku begini, cukup aku merasa berdosa karena sudah seperti mempermainkan hubungan pernikahan dengan menjalin pernikahan kontrak denganmu. Tapi tidak untuk mengabaikan kewajibanku sebagai seorang istri selama aku masih sah menjadi istrimu. Fano mulai menangkap maksud dari perkataan Kayla. Tanpa banyak kata, dia langsung saja mengangguk dan berkata, baiklah, lakukan saja apa yang ingin kau lakukan. Tapi satu hal yang harus kau ingat, jangan mengusik hidup dan privasiku. Kayla tersenyum mendengarnya. Setelah mendapatkan persetujuan dari Fano, Kayla langsung saja menyiapkan air mandi untuk Fano. Sedangkan Fano memilih menghubungi kekasihnya jika ia sudah berada di rumah. Seperti yang sudah-sudah, Fano tak akan mendapatkan balasan pesan secara cepat dari Marsha. Kesibukan yang menyita waktu wanita itu membuatnya acap kali diabaikan oleh Marsha. Namun Fano tak memperdulikannya. Dia tetap saja mencintai Marsha dan mengerti dengan kesibukan wanita itu. Tak berselang lama, Kayla telah keluar dari dalam kamar mandi setelah menyiapkan air untuk Fano mandi. Fano pun segera masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya dan tak lupa mengucapkan terima kasih pada Kayla. Setelah pintu kamar mandi tertutup dari dalam oleh Fano, Kayla berniat mengambilkan pakaian ganti untuk suaminya itu. Namun baru saja beberapa langkah dia berjalan ke arah kamar mandi, langkah Kayla terhenti saat mendengar suara nada dering dari ponsel Fano. Siapa yang menelponnya? Ragu-ragu, Kayla mendekati Fano dan melihat nama pemanggil telepon. Sayang, lirih Kayla. Nama kontak yang ia baca baru saja adalah nomor ponsel Marsha. Mengetahui siapakah yang menelpon Fano, Kayla memilih mengabaikannya dan kembali melanjutkan niatnya mengambilkan pakaian ganti untuk Fano. Walau tubuhnya saat ini sedang sibuk menyiapkan pakaian untuk Fano, namun pemikiran Kayla terus saja tertuju nama Marsha yang tertulis di kontak Fano. Nona Marsha, kamu beruntung sekali memiliki kekasih seperti Fano. Selain baik, dia juga sangat setia sama kamu, gumam Kayla. Bukannya merasa cemburu dengan rasa cinta Fano pada Marsha, hanya saja, Kayla selalu dibuat kagum dengan kesetiaan Fano pada Marsha walau pria itu berada jauh dari Marsha. Terbukti seperti saat ini, Fano selalu berusaha menjaga jarak dari dirinya demi menghargai perasaan Marsha. Karena Fano sudah memberikan kesempatan pada Kayla untuk membantu mengurus segala kebutuhannya di rumah, Kayla pun merasa tak lagi canggung untuk melayani suaminya itu.
Dia selalu menyempatkan waktu untuk mengurus keperluan Vano sebelum berangkat bekerja dan setelah pulang dari bekerja. Melihat upaya Kayla menjadi istri yang baik untuk dirinya walau sudah menyadari status mereka yang hanya sebatas pasangan suami istri kontrak, membuat Vano berusaha untuk menyeimbangi kebaikan Kayla tersebut. Dia selalu bersikap ramah pada Kayla dan tak lagi mengabaikan wanita itu seperti dulu. "Aku berangkat kerja dulu," pamit Kayla pada Vano setelah selesai menikmati sarapan pagi bersama. Ya, salah satu cara Vano menghargai Kayla sebagai istrinya adalah memperlakukan wanita itu layaknya seorang istri dengan mau menikmati makan bersama seperti pagi itu. "Baiklah, hati-hati di jalan," balas Vano seadanya. Kayla mengangguk. Ragu-ragu dia mengulurkan tangan kanannya pada Vano berniat untuk menyalimi pria itu. Vano menerima uluran tangan Kayla dengan wajah yang nampak datar tanpa ekspresi. Merasakan pegangan tangan Vano di tangannya walau hanya sebentar, membuat perasaan Kayla terasa hangat. Andai saja ia dan Vano adalah pasangan suami istri normal pada umumnya, dia pasti akan merasa amat bahagia bisa menjalani hubungan rumah tangga yang baik dengan Vano. Seusai kepergian Kayla dari rumahnya, Vano pun berangkat pergi dari rumah menuju kantor. Seperti kebiasaannya setiap harinya, Vano selalu menyempatkan waktu menghubungi Marsha untuk memberitahu jika ia sudah berangkat bekerja hingga akhirnya tiba di perusahaan. "Selamat pagi Tuan." Seorang wanita cantik yang berstatus sebagai sekretaris pribadi Vano terdengar menyapa saat pria itu hendak melewati meja kerjanya. "Selamat pagi. Apa saja agenda saya hari ini?" tanya Vano. Wanita itu langsung saja menyebutkan beberapa agenda Vano termasuk pertemuan Vano dan Benny yang diagendakan bertemu di kafe tempat Kayla bekerja setelah jam makan siang. Vano mengerutkan dahi mendengar agenda tersebut. "Apa Tuan Benny yang mengatur tempat pertemuan kami siang ini, Listi?" tanya Vano. Listi mengangguk membenarkan perkataan Vano. Vano tak mempermasalahkannya. Dia hanya merasa aneh saja mengapa Benny menentukan tempat pertemuan mereka di kafe tempat Kayla bekerja. "Baiklah, kalau begitu tolong persiapkan apa saja yang saya butuhkan untuk pertemuan kami nanti siang," pinta Vano dan diangguki Listi sebagai jawaban. Vano telah tiba di kafe tempat Kayla bekerja. Kedatangannya di sana langsung saja disambut oleh salah satu pelayan kafe yang bertugas menunjukkan di mana keberadaan Benny saat ini. Setelah melihat keberadaan Benny yang kini berada di sebuah meja yang berada di sudut ruangan, Vano langsung saja mendekatinya seraya mengedarkan pandangan mencari keberadaan Kayla. "Au!" Suara teriakan yang berasal dari arah belakang tubuhnya lantas menghentikan langkah Vano. Kepala Vano sontak berputar ke arah belakang untuk melihat siapakah yang baru saja berteriak di belakangnya. "Kalau jalan itu hati-hati dong," kata seorang wanita ketus pada sosok yang tak lain adalah Kayla. Kayla yang kini terduduk di atas lantai seketika bangkit dari posisi duduk dan menatap sosok yang berdiri di depannya saat ini dengan tatapan sengit. Kamu lagi? Apa kamu gak puas-puas mengganggu aku di tempat kerja, Neta?" tanya Kayla sambil menahan geram. Akibat perbuatan Arneta yang sengaja menyenggol bahunya, membuat makanan yang ia bawa untuk pelanggan jadi terjatuh dan berserakan di atas lantai. Arneta tersenyum sinis seraya menatap wajah Kayla. "Tidak ada. Sebelum aku melihat kau dipecat dari tempat ini, aku gak akan pernah puas," balas Arneta. Kayla mencoba untuk tetap bersabar. Dia ingat di mana keberadaannya saat ini dan jangan sampai terpancing emosi oleh Arneta. Kegaduhan yang terjadi oleh Arneta akhirnya menarik perhatian bos tempat Kayla bekerja. Pak Hansen segera mendekati Kayla dan menghela napas melihat makanan berserakan di atas lantai. "Ada apa ini, Kayla? Kenapa makanan untuk pelanggan bisa berserakan begini?" tanya Pak Hansen. Nada suaranya masih terdengar normal sehingga tak terdengar membentak Kayla. "Dia gak hati-hati, Pak. Dia menyenggol saya sehingga membuat makanannya jadi jatuh." Bukannya Kayla yang menjawab, tapi Arneta. Sepertinya wanita itu sengaja mengompori Bapak Hansen agar marah pada Kayla.
Bukan seperti itu, Pak. Dia yang, Kayla hendak memberikan pembelaan. Namun Arneta lagi-lagi membuatnya jadi disalahkan. Dia aja gak becus bawa makanannya sehingga nabrak saya. Udah berapa kali saya kesini, dia selalu saja buat masalah, kata Arneta. Kayla rasanya amat geram mendengar tuduhan Arneta. Jika saja tadi Arneta tidak sengaja menyenggolnya, pasti makanan yang ia bawa tidak akan terjatuh. Seorang pelanggan yang sudah menunggu kedatangan makanannya sejak tadi pun nampak beranjak dari posisi duduk dan menghampiri Kayla. Mbaknya gimana sih? Makanan saya kok ditumpahin begitu? Saya udah lapar tahu, ketus wanita itu. Arneta tersenyum miring mendengarnya. Ternyata ada juga orang yang ingin menjatuhkan Kayla selain dirinya. Maafkan saya, Mbak. Saya akan mengambilkan makanan yang baru, balas Kayla. Wajah wanita itu nampak cemberut. Jadi saya harus nunggu lagi dong. Gak becus amat sih jadi pelayan, ketus wanita itu. Kayla terdiam, merasa sulit untuk berkata-kata. Pak Hansen yang berada di depannya pun segera meminta Kayla membereskan kekacauan yang terjadi. Setelahnya menyuruh pelayan lain untuk mengambilkan makanan yang baru untuk wanita itu. Kamu udah lihat sendiri kan gimana istri kamu diperlakukan dengan buruk di sini? Tanya Benny saat Vano baru saja duduk di kursi yang berhadapan dengannya setelah melihat perdebatan antara Arneta dan Kayla. Vano mengangguk. Dia sedikit merasa iba pada Kayla yang diperlakukan kurang baik oleh adik tirinya sendiri. Dia itu Arneta kan? Adik tiri Kayla yang kemarin sempat kamu tunjukkan fotonya sama aku, tanya Vano. Benny membenarkannya. Dia pun menambah cerita agar Vano dapat mengetahui bagaimana perlakuan orang-orang kepada istrinya. Dari yang aku dengar dari teman Kayla, akhir-akhir ini Arneta sering datang ke sini dan membuat Kayla berada dalam masalah. Dahi Vano mengkerut. Dia merasa tak mengerti kenapa Arneta melakukan itu semua. Apa tujuannya melakukan itu pada Kayla? Tanya Vano. Tentu saja supaya Kayla dipecat dari sini, balas Benny apa adanya. Vano terkesiap, merasa tak habis pikir pada Arneta yang bersikap jahat pada Kayla padahal di antara mereka terjalin sebuah hubungan keluarga. Vano, asal kamu tahu aja, dari dulu Kayla itu selalu diperlakukan buruk oleh Arneta dan ibu tirinya. Dia juga selalu dipaksa menanggung biaya kuliah Arneta dan membiayai hidup ibu dan adik tirinya, cerita Benny. Jadi, apa maksud kamu mengajakku bertemu di sini agar aku bisa melihat kejadian ini? Tebak Vano. Dia mengalihkan percakapan di saat otak cerdasnya mulai menangkap sebuah kejanggalan atas pertemuannya dan Benny saat ini. Begitulah. Dan kebetulan sekali kamu bisa melihatnya secara langsung, balas Benny. Vano menghela napas dalam. Kasihan sekali pikirnya istrinya itu. Sudahlah tidak memiliki orang tua lagi di hidupnya, kini ia harus tersiksa karena harus menanggung beban akibat perbuatan adik dan ibu tirinya. Ya sudahlah, kita lanjutkan bahas masalah ini nanti saja. Yang terpenting sekarang kamu udah tahu dan bisa berpikir sendiri, kata Benny. Vano tak memberikan tanggapan. Dia hanya diam seakan bersikap acuh padahal di dalam hati sedang memikirkan perasaan Kayla saat ini.